pelanggaran-pelanggaran ini biasanya apa saja sih Mas pelanggaran di pilkada ini, tahapan ini? Nanti kalau sudah mulai pilkada, sudah mulai ada gambar-gambar, tanganmu gladik biasa ya. Ojo mau jukui rek, mau jukui mau kayak kemul. Bahaya. Kalau ada kepala desa nih ikut kampanye ataukah ikut mengarahkan warganya mencoblos salah satu paslon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI. Nah, Cak. Oke. Iki wingi ki wae sing takok iki, Cak. Takon opo? Dadi rasan-rasan iki sakjane opo sih rasan-rasan? Walah, ngene lho Rek. Rasan-rasan iki duduk hibah utawa ngomongno eleke wong Rek. Iku lak negatif, bukan. Rasan-rasan ini adalah program bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang sesuatu hal. Nah, hari ini mungkin minggu-minggu ini kita akan bahas soal politik. Maka istilahnya adalah rasan-rasan politik. Nanti juga mungkin ada isu-isu lain atau bahasan-bahasan lain. Mungkin kita bahas kuliner. Mungkin kita bahas potensi-potensi apa nih yang ada di Jombang. Mungkin juga kita akan bahas soal pendidikan begitu. Maka namanya juga rasan-rasan politik, rasan-rasan kuliner atau ya rasan-rasan yang lain lah gitu. Nah, berarti Rek wis cetha nang kene wis jelas rasan-rasan iki bukan rasan-rasan hibah, rasan-rasan tonggo, tapi rasan-rasan ki bincang-bincang sing ana isine lan ana edukasine kan. Ono manfaate, muga-muga kan ngono ya. Kira-kira iki Cak, dino Oke. iki. Rasan-rasan apa itu, Cak? Nah, malam ini melanjutkan dari rasan-rasan politik sebelumnya, kita kedatangan juga tamu yang spesial. Sudah bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Mas David Budianto. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Maaf, panggilannya Mas David ini ya. Nah, sorry Rek, keliru. Panggilannya Mas David. Mas David. Mas, apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Jamu Mas? Kudu sehat kan gitu ya. Jamu ini sing penting lho. Karena ikan ngomong pilkada kudu dawa. Oke, ada jamu tertentu Mas, tips-tips ini Mas biar tetap sehat ini. Waduh, kalau jamu tidak ada ini. Oh, tidak ada ya. Kan Jaga pola makan berarti. Betul, cuma jaga pola makan saja. Kalau biasanya wong Jawa itu kan mbung untal ndok atau olahraga gitu ya. Apa mana ya? Jamune biasanya. Lah aku biasa jamune jamu tradisional lho. Oh, jamu. Oh, kencur jahe. Tapi sing jahe. akeh. Ndok pitu. Oke. Mas David. Ya, ini kan Bawaslu nih. Fungsi kerja Bawaslu ini sebenarnya seperti apa Mas David? Ya, boleh jadi dijelaskan Mas? Bawaslu itu diamanati undang-undang ya, ditugasi untuk yang pertama adalah mengawasi semua tahapan. Jadi mulai dari awal tahapan ya, dari perencanaan sampai dengan pemutahiran data sampai terakhir penetapan calon. Jadi kita ditugasi mengawasi semua tahapan penyelenggaraan. Mulai dari awal ya? Dari awal sampai penetapan terakhir ya. Nah, hari ini sudah mulai belum nih tahapan pilkada di Jombang ini? Oh, sudah ya. Kemarin tahapan pendaftaran calon independen. Ya, betul ya? Betul. Jadi memang tahapan pilkada di Kabupaten Jombang ini sudah berlangsung ya. Kemarin memang kita mengawasi pendaftaran bukan pendaftaran ya, untuk pasangan calon untuk menyerahkan dukungan ya, tanggal 12 Mei kalau salah terakhir itu. Ya, terus di Jombang tidak ada ternyata kan. Oh, tidak ada ya. Lah, terus sekarang tahapan kami yang di Bawaslu adalah perekrutan badan ad hoc. Ya. Apa Mas badan ad hoc itu? Jadi ad hocnya kami itu ada yang namanya Panwascam di tingkat kecamatan dan ada yang namanya pengawas kelurahan desa atau PKD. Oh, jadi kalau dimaksud ad hoc itu kalau sudah selesai kegiatannya, pilkadanya itu sudah selesai juga. Tugasnya sudah selesai. Iya. Artinya mereka bertugas sesuai dengan jobnya. Kalau kemarin pemilu, maka di pemilu gitu ya. Kalau sekarang pilkada ini baru lagi ya. Betul, baru urutan lagi, kemudian untuk pilkada begitu ya. Nah, tadi mungkin kurang agak spesifik ya. Yang diawasi ini sebenarnya apa aja sih di proses pilkada ini? Jadi tadi ya, selain tugas kita mengawasi ya, kita juga ditugasi untuk melakukan pencegahan.
Apa nih yang dicegah ini? Nah, pencegahan pelanggaran. Oh, pencegahan Iya. pelanggaran. Biar Kan tidak melakukan juga pelanggaran. pencegahan kehamilan itu kan biasanya kan. Biar jadi pencegahan itu biar nggak ada yang melanggar gitu ya, Mas? Iya. Oke, ya ya. Jadi ya, kita ya. selain mengawasi, diamanati juga untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Terhadap apa? Itu terhadap pelanggaran maupun sengketa. Jadi itu salah satu tugas kita Jadi juga. fungsi pencegahan itu ada di tingkat kabupaten hingga di desa itu. Betul. Jadi semua melakukan pencegahan. Gunanya apa? Biar tidak terjadi pelanggaran. Mas, kalau ngomong pilkada ini kan tahapannya begitu panjang, apalagi fungsinya Ya. juga tebal, ada pencegahan, ada penanganan juga kan seperti itu. Sebetulnya yang dibutuhkan itu berapa sih tenaga di Bawaslu itu mulai dari kabupaten sampai di desa? Iya, jadi berdasarkan undang-undang ya. Kalau di kabupaten memang kita hanya 5. Di kecamatan kita hanya punya 3. Tiga Ya, orang. Jam ya. Setiap kecamatan, Iya, satu kecamatan 3 orang. 3 orang. Di tingkat desa atau kelurahan hanya punya 1. Nanti ada di tiap TPS itu 1. Memang kalau kita ngomong jumlah itu dengan mengawasi luasnya Jombang itu kurang. Maka kita juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Bahasa kami pengawasan partisipatif. Pengawasan Iya. partisipatif. Berarti nggak ini Mas, nggak hanya ditangani oleh petugas saja, Oke. tapi masyarakat juga berperan untuk mengawasi partisipatif itu tadi. Iya, Nah, betul. kira-kira Mas, umpamanya nih, saya itu ya di salah satu desa itu melihat ada yang kurang pas ini. Kayaknya ini pelanggaran, tapi saya nggak yakin atau bagaimana ya. Nah, ini saya sebagai warga Jombang itu harus melaporkan atau harus mengadu kemana, Mas? Ya. Jadi kalau melaporkan malah lebih baik, masyarakat berani melaporkan. Kalau tidak berani melaporkan, cukup memberikan informasi. Ya, memberikan informasi kepada jajaran pengawas, nanti bisa ditindaklanjuti sebagai temuan, bukan laporan. Oh, artinya jajaran pengawas ini umpamanya saya di Ya. desa Mendi? Kelurahan Jombatan. Oh, Kelurahan Jombatan itu menghubungi petugas setempat gitu ya. Kalau nggak kenal petugas setempat, dos pundi, Mas? Ya, jadi kita kalau di kecamatan terutama ya punya kesekretariatan. Oh, Punya kantor. Punya Punya kantor, kantor, betul, punya ya. kantor. Jadi bisa datang langsung ke kecamatan. Oh, Kalau nggak iya. kenal pengawas desanya, pengawas kelurahannya. Kalau kenal bisa melaporkan memberikan informasi juga nggak apa-apa ke pengawas desa. ke itu. pengawas desanya. Iya. Oke. Mas, kalau sekarang nih, yang petugas-petugas itu sudah dibentuk semua, sudah terbentuk. Jadi sekarang masih proses ya. Di kecamatan kita belum pelantikan ya. Di tingkat desa kita baru membuka pendaftaran. Oke. Ya, jadi proses selanjutnya belum. Nanti kalau untuk di tingkat TPS, pengawas TPS itu 1 bulan. Nanti 23 hari sebelum coblosan kita akan melakukan perekrutan. Oh, perekrutan. Iya. Ini berarti hari ini tahapnya adalah perekrutan untuk pengawas desa itu ya Desa, istilahnya betul, ya. betul Ini sampai sekali. kapan ditutupnya? Iya, jadi sebenarnya hari ini tanggal 21 ya, 21 Mei. itu terakhir pendaftaran. Oh. Tapi karena kuotanya kurang, kemarin kita melakukan perpanjangan rencananya sampai tanggal 24 Mei. Oh, artinya dari sudah dibuka nih sebelumnya untuk pengawas Betul, desa. iya. Tapi kuotanya kurang. Iya. Yang daftar kurang gitu ya? Iya. Oh, berarti yang daftar kurang. Ini akan dibuka lagi ya? Iya. Sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 24. Oh, Jadi sampai tanggal 24. kita membutuhkan pengawas desa kelurahan itu jumlahnya sesuai desa. Ya. 306 ya. 306. Tapi kita juga punya target itu 2 kali kuota. Jadi pendaftarnya harapan saya itu ada 612 pendaftar 612. minimal itu. Oke. Artinya sampai hari ini masih belum di angka 612 itu. Betul. Nah, ini mungkin semoga nanti bisa jadi informasi nih bagi warga Jombang. Rek PKD pengawas desa iki jek kurang dan pendaftarannya akan diperpanjang hingga tanggal berapa tadi, Mas? 24 Mei. 24 Mei. Nah, ini untuk memberikan informasi dan juga iming-iming lah mungkin ya. Nah, ini untuk pengawas desa sendiri ini gajinya berapa sih, Mas? Ya. Oh, ya. Ya, kalau kita ngomong honor ya. Ya. Pertama mungkin untuk Panwascam ya. Oke, Panwascam. Panwascam kalau ketua itu 2.200.000. 2.200.000. Kalau anggotanya 1.900.000. Oke. Sedangkan untuk pengawas desa kelurahan itu per bulannya
1.100.000. 1.100.000 rek per bulan. Nah, ini masa kerja untuk PKD berapa? PKD itu 7 bulan. 7 bulan Dawa sampai loh, nanti pilkada ya. Iya. Nah, rek dawa rek 1.100.000 per bulan 7 bulan. Sampean akan dapat apa istilahnya ya, honor tambahan nih ya, itu 7.700.000. Loh, gak tertarik tah rek. Kira-kira ngono rek. Monggo yang pengen daftar dan memenuhi kriteria mungkin ya, ada syarat-syarat tertentu, monggo ndang daftar. Kamu gak daftar lah Nah, kira-kira. yo iki mang sakjane ya asline. Iki kesempatan bagi arek-arek Jombang, ngomong Jombang ini untuk mengabdi kepada negara. Oh, Keren sih, Pak. mengabdi kepada negara. Keren kan, Oke. mengabdi kepada negara kan ya. Yang kemarin viral KPPS, ya kan? Ya, ini waktunya PKD rek. 1.100.000 petung bulan, 7.700.000 kita mengabdi kepada negara. Betul. Kena 3 ngelamar calon morotua ketok iki. Cocok itu. Tadi nang CV ini ngelamar pas. Oke. Abdi negara. Mas, mungkin ada syarat-syarat tertentu nih untuk jadi PKD. Ya, jadi ada syarat-syaratnya, memang di situ juga tertulis. Jadi misalnya Di antaranya lah. ya, diantaranya misalnya umur, ya, umur minimal 21 tahun, ya. Terus misalnya pendidikan. Pendidikan. Iya, pendidikan minimal SMA. Oh, minimal SMA. Dan itu ada syarat-syarat pernyataan-pernyataan yang memang harus dipenuhi. Oke. Termasuk tidak pernah tercatat di anggota partai politik. Ya, Mas? Ya, Termasuk betul itu. sekali, Oke. ya. Mas, ini tadi kan sudah bahas soal tahapan-tahapan nih. Nah, kira-kira kalau Bawaslu kan pasti mengawasi jalannya pilkada. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini biasanya apa saja sih Mas pelanggaran di pilkada ini, tahapan ini? Ya, Bentuknya jadi seperti apa? salah satu tugasnya Bawaslu adalah melakukan penindakan ya, jika ada pelanggaran. Jadi ada beberapa jenis pelanggaran kalau di Bawaslu itu. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi. Terus yang kedua ada tindak pidana. Yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Dan yang keempat ada pelanggaran undang-undang lainnya. Oh, artinya yang yang jadi senjata Bawaslu ini tidak hanya undang-undang yang terkait pemilu juga ya. Betul sekali. Beberapa undang-undang yang Betul lain juga sekali, iya. ada. Oh. Iya, jadi iya, misalnya terkait kepala desa, Oke. perangkat desa itu kalau kalau nggak diatur di undang-undang tapi melanggar itu bisa pakai undang-undang desa kita. Oh, begitu. Iya. Ya. Iya. Berarti yang diawasi itu bukan hanya si calonnya saja ya? Sama perangkat-perangkatnya juga. Artinya sama kampanyenya, terus sama tim-timnya juga diawasi juga. Atau Iya. hanya melulu melekat di calonnya saja yang diawasi? Ya, kita mengawasi baik calon, pasangan calon ya, terus pemilih juga masyarakat, terus penyelenggara juga kita ngawasi. Termasuk KPU juga diawasi Betul, juga prosesnya. Oh, berarti saya sebagai pemilih, sebagai warga negara itu tetap juga diawasi ya oleh Iya, Bawaslu betul. ya. Iya. Oke. Nah, kemarin kita sempat saat ngobrol nih, saat rasan-rasan kemarin bersama Iya. KPU itu kan salah satunya bahas soal kepala desa nih. Kan informasinya ada kepala desa yang akan nyalon begitu. Memang nggak boleh lah kepala desa ini mencalonkan diri begitu dalam pilkada. Iya, jadi kalau kita ngomong undang-undang ya, di undang-undang pilkada itu mengatakan warga negara itu berhak mencalonkan. Jadi siapapun berhak. Oke. Warga negara Indonesia itu berhak. Termasuk kepala desa. Termasuk kepala desa. Tapi di situ ada syarat-syarat. Nah, kalau dia memang menjabat sebagai kepala desa, dia harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon. Artinya saat mendaftar, saya nggak popo. Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah ya. Tapi catatan harus melepas jabatan itu dulu ketika apa? Ketika Ditetapkan apa? sebagai Ketika pasangan ditetapkan. calon. ketika Harus mundur itu. ditetapkan. Iya. Oke, ya. Ataukah membawa apa? Surat pengunduran diri Iya. kalau daftar di KPU. Ya, jadi di situ dikatakan persyaratannya itu membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Berarti itu juga diawasi suratnya benar-benar ini Betul. asli atau tidak ya. Ya, kita awasi. Oke, nah itu soal kemarin ya, bahasan kemarin bahwa Kades ternyata boleh sebelum ditetapkan. Ya. Artinya begitu. Setelah ditetapkan baru dia harus Mengundurkan mundur. diri. Nah, kalau pelanggaran lain, kalau biasanya nih yang agak rame dan viral menjelang hari H atau di hari tenang itu kan soal apa namanya? Amplop gitu kan, serangan fajar. Nah, itu gimana sebenarnya aturannya? Ya. Boleh atau enggak sih sebenarnya?
Jadi istilahnya kami itu politik uang. Ya. Ah, Iya. politik uang. Iya. Atau biasanya money politik. Money politik. Itu sebenarnya nggak boleh. Jelas itu di aturan nggak boleh dan ada tindak pidananya itu. Kalau memang- masuk pelanggaran pidana. pidana. Iya. Tapi kita kadang-kadang juga ada kesulitan ya ketika misalnya pembagian itu dalam bentuk misalnya sembako atau kalaupun uang ada kata-kata misalnya zakat atau Oke. atau apa ya misalnya itu untuk diberikan ke masyarakat itu juga kita tidak bisa melarang kalau itu misalnya bahasanya zakat atau Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi kita juga mengawasi kalau memang ada bentuk dukungannya. Misalnya ada gambar pasangan calon. Nah, itu kita bisa citra diri. Nah, iya Oh, betul. jadi citra kalau diri. ada amplop di dalamnya itu ada uangnya, Ya. terus kemudian ada foto diri Ya. salah satu calon lah, itu baru bisa ditindak ya. Ya, kita akan Oke. tindak, kita akan coba proses kalau memang ada bukti-buktinya ya. Rasa-rasa ngeri, rasa-rasa ngeri, Nah, rasa-rasa Mas, ngeri. ngopi dhisik ben gak panas. Ono anggrek nang jero TV. Oke. Iya, iya. Wayahe ngopi rek. Oke. Cakep. Ngopi dhisik rek. Soale iki rasan-rasan nduk warung ya. Saya Monggo, biasanya rasan-rasan kan yo nduk warung ya iki ya. Ya oke. Kita ngopi. Kopi ini didukno dhisik. Ah, begini. Nah, itu tadi informasi bahwa rek kalau kemudian ada politik uang, ada serangan fajar atau money politik itu ada pidananya. Nah, apa atau ancamannya apa ini? Untuk pidana Itu pidananya bisa kurungan dan denda itu. kurungan dan denda ya. Kalau melakukan itu politik. Sampai berapa bulan atau tahun itu ancamannya? Lah itu kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada ancamannya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun politik. Oh, luar biasa. Mas, kalau kemarin pilkada lalu ada sampai yang dipidana, Mas? Atau Ya. pelanggaran pidana ini? Kalau pilkada yang lalu Bawaslu pernah menangani tindak pidana terkait dengan perusakan alat peraga kampanye. Perusakan alat peraga kampanye. Apa itu, Mas? Alat peraga itu? Iya, jadi alat peraga kampanye itu biasanya gambarnya pasangan calon, ya. Berupa banner Berupa itu banner, biasa. baliho, spanduk itu kan di pilkada yang lalu ada yang ngambil. Dicuri maksudnya? Iya, diambil. Oh, itu diambil. enggak. Ya. Itu juga kita pernah menangani itu. Nah, kalau tindak pidana, Bawaslu punya yang namanya Sentra Gakumdu. Sentra Penegakan Gakumdu. Iya, Iya, hukum iya. terpadu. Di situ ada unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. APH ya, aparat Iya, penegak hukumnya. betul. Jadi dibahas di situ, nanti setelah kita putuskan bahwa itu ada dugaan pidananya, maka nanti direkomendasikan ke kepolisian untuk penyidikan. Oh, artinya Gakumdu ini wadah untuk menggodok. Iya, betul. Apakah ini mengandung unsur tindak pidana Iya, atau tidak? iya. Kalau ada maka ini diserahkan kepada Kepolisian. untuk Iya. menindaklanjuti. Lanjuti, ya. Nah, saat yang pilkada kemarin itu yang perusakan APK Iya, itu APK. sampai kemudian diproses hukum nggak? Iya, jadi setelah disidik polisi, lalu ada tuntutan dari kejaksaan ya, terus disidangkan di pengadilan. Oh, sampai sidang Iya. akhirnya ya. Waktu Dan itu vonisnya diputus, apa? ya, Sudah diputus, vonis berarti Iya. ya? Putusannya 1 bulan kurungan. 1 bulan kurungan. Nah, rek iki informasi ojo ngawur rek. Nanti kalau sudah mulai pilkada, sudah mulai ada gambar-gambar, tanganmu gladik biasa ya. Ojo mau jukui rek, ojo mau jukui mau kayak kemul. Nah, iku. bahaya. Enggak, gak digawe kemul biasa. Banner sing gede-gede, Oh. ya. Biasa dijokoki ge tutup warung. Ya, Itu biasa biasa gitu. ngawur tambah niki ya. Aja dijoko lho yo. Engko digawe tutup go ngarep kene. Kok udah kayak tutup kurungan PT ya? Iya, jangan sampai. Mas, nah ini tadi kan soal pelanggaran. Nah, untuk mencegah adanya pelanggaran nih, gimana pencegahannya? Ya, jadi kalau yang kita lakukan tentang pencegahan itu, yang pertama kita melakukan sosialisasi. Oke, sosialisasi ya. Yang kedua kita biasanya mengeluarkan surat himbauan-himbauan. Ya, Jadi ya, selain ya. sosialisasi kita juga melakukan surat himbauan-himbauan. Nah, biasanya sosialisasi atau himbauan ini biasanya disampaikan Bawaslu melalui media apa saja? Nah, kalau sosialisasi kita yang pertama lakukan adalah tatap muka biasanya. Oh, tatap muka. Iya, pertemuan tatap muka ya. Terus kita juga sosialisasi dalam bentuk
baliho juga kita lakukan, spanduk dan baliho. Ya, 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 gitu. ya, ya, ya. Jadi sosialisasi yang kita lakukan begitu. Mas, tadi kan Mas David kan bahas soal fungsi pengawasan partisipatif kan Iya. seperti itu. Lah ini kalau ada warga nih yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran tersebut, melapornya di mana, Mas? Ya. Jadi sekali lagi ya, saya lebih senang kalau ada masyarakat melaporkan. Oke. Tapi memang ketika melaporkan ada beberapa konsekuensi ya. Ya. Jadi misalnya kalau pidana nanti dijadikan saksi. Oh. Jadi kalau iya, kalau iya, nggak iya, mau iya, ribet, nah masalah kita cukup diinformasikan saja kalau ada Oh, dugaan pelanggaran. iya, iya, iya. Nanti kita tindak lanjuti oleh jajaran kita sebagai temuan nanti, dan kita akan proses. Artinya bila ada masyarakat yang menemukan sesuatu nih ya kan, yang diduga pelanggaran, itu ingin menyampaikan benar, kadang-kadang kan wedi ya Iya, Pak, ada waduh, ketakutan. aku wedi dan sebagainya. Ini berarti Bawaslu ini menjamin bahwa apa intinya ya, kerahasiaan identitas dan sebagainya ini bisa ya untuk dijamin itu ya. Iya, jadi kita sebenarnya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi untuk keamanan sebenarnya dijamin, tapi barangkali masyarakat belum berani ya. Ya, ya, Nah, ya, itu ya. nggak masalah, kita cukup diinformasikan saja, nanti biar kita yang tindak lanjuti. Mas, monggo tunjuk dulu ini kopinya ini. Ini kopi asli Jombang, Mas. Jombang. Mau salam ta? Bareng. Lah enggak ini luar Jombang tekan kene adem, Cak. Oh iya iya iya, bener bener. Pau wae, Cak. Lali paling gulone. Kulo larang gitu ini. Tapi nek aku gak apa-apa. Soalnya kan aku wis manis. Jadi gak perlu gula. Ya, oke. Iso. Mas, pahit iso. atau manis, Mas? Pas ya? Pas. 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 Kudu pas anjene. Kudu pas. Iya. Nek gak pas tambah bahaya kira-kira ya. Mbok. Sama Cak. Karena kan ya kudu pas aturane, Iya. ya kan? Kudu pas momentumnya. Itu pas surat suarane pisan, Be. Iya, nek gak ono kan pelanggaran. Iya. Loh, bahaya. Mas David, ini kalau ngomong no pilkada ini kan pasti banyak unsur yang terlibat nih, termasuk ASN. Lah banyaknya ASN ini kan semakin banyak juga yang untuk diawasi soal netralitas ASN, netralitas Polri, TNI. Nah itu nanti gimana Mas untuk mengawasi mereka yang banyak ini Mas? Ya, jadi memang kalau kita ngawasi ya terlalu jangkauannya terlalu luas juga kesulitan kita memang. Seringkali kalau ngomong pelanggaran netralitas itu biasanya dari laporan masyarakat atau informasi dari masyarakat gitu loh. Jadi netralitas itu kadang-kadang bisa juga pelanggarannya dalam bentuk foto bersama misalnya gitu. Mengeluarkan apa simbol-simbol pasangan Isyarat-isyarat calon. tertentu, Iya, ya. itu juga bisa masuk ke netralitas sebenarnya gitu. Nah, artinya ini juga mengikat seluruh apa istilahnya ASN, TNI, Polri atau orang-orang yang berlabel atau menjabat sebagai pejabat negara ya. Iya, betul. Contoh nih ya, saya nih umpamanya jadi guru PNS umpamanya ya. Nah, di satu waktu karena salah satu calon nih ya, umpamanya ini tetangga saya gitu loh ya. Nah, kebetulan di acara nek tahu tahlilan atau kemudian acara kondangan gitu ya. Kita satu frame bersama dan kemudian foto bersama. Ini juga bisa jadi temuan ya. Iya, jadi himbauan saya terkait ASN ini untuk menahan diri selama masa kampanye pilkada ini gitu ya. Jadi terkait dengan foto, simbol-simbol itu sebaiknya dihindari. Dihindari Ya, untuk betul. sementara. Iya. Ya. Ini kan soal yang ASN, TNI, Polri lah. Kalau misalkan nih Mas, kalau misalkan jenenge wong nang kampung ya, jenenge Iya. wong nang desa. Kalau ada kepala desa nih ikut kampanye ataukah ikut mengarahkan warganya mencoblos salah satu paslon lah, itu gimana Mas? Iya, jadi kalau ngomong netralitas kepala desa ya, di undang-undang desa itu diatur sebenarnya. Jadi kepala desa ataupun perangkat desa tidak boleh membuat keputusan atau bertindak yang menguntungkan Salah baik- satu iya, salah satu pasangan calon atau golongan. Itu Iya, jelas iya, sebenarnya iya, undang-undang iya, desa. iya. Kalau dia melanggarnya di undang-undang desa, maka sanksinya itu biasanya dari atasannya. Tapi berdasarkan rekomendasi kita ya. Ya. Di undang-undang desa dikatakan sanksinya itu teguran, lisan dan tulisan. Tapi jika tidak mengindahkan ya, dia bisa diberhentikan sementara atau diberhentikan nanti selanjutnya gitu. Itu menurut saya undang-undang desa. Kalau di undang-undang pilkadanya
di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, jika ada kepala desa atau perangkat desa yang bertindak atau membuat keputusan yang menguntungkan pasangan calon, itu bisa ditindak pidana. Oh, bisa ditindak pidana ya? Iya, Berarti tindak kadis pidana. juga bisa dipenjara, Bisa. dipidana. Artinya ada dua aturan. Iya, Di satu sisi dia bisa dapat teguran atau juga diberhentikan tadi. Di satu sisi juga ada pidananya. iya. Ini ancamannya sampai berapa itu? Ya, jadi kalau ngomong di Undang-Undang Pilkada ya, pemilihan kepala daerah itu selama masa kampanye. Jadi kepala desa, perangkat desa itu dilarang. Ancamannya itu denda dan Kurungan? kurungan. Iya. Oh, sampai Denda berapa? dan kurungan. Kalau ingat nih. Kalau kurungannya itu 1 tahun. Satu tahun. Mbok, Iya, ngeri satu Cak. tahun. Kadis Kurungan nang satu kurungan tahun. setahun ya. Iya, mek ngarah-ngarah nodok iya. Iya. Rek ngaloro dia, rek Mas. ngulono gitu kan ya. Makanya kayak kades-kades ya netral aja Cak sama niku ya. Ya. Kan Termasuk kalau pasangan calon melibatkan kepala desa untuk kampanye. Diikut sertakan maksudnya. Iya. Artinya Itu pasangan calonnya juga ada ancaman pidananya itu. Oh. Melibatkan kepala desa dan Umpamanya perangkat nih desa. ada melibatkan itu apakah di dalam struktur tim kampanyenya ataukah semacam ini? Umpamanya nih, saya calon berkunjung ke desa Kabuh umpamanya ya. Nah, di sana itu kemudian saya itu mengajak kepala desa setempat. "Hei Pak Lurah, ayo melok gue kene," gitu ya. Itu juga saya kena ancaman juga. Iya, bisa. Oh. Jadi selama dia ikut kampanye ya, melibatkan baik kepala desa maupun perangkat desa, itu ada pidananya. Ada pidananya Jadi juga. tidak hanya kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan tadi ya, termasuk pasangan calon yang melibatkan kepala desa untuk kampanye. Itu sanksinya apa untuk pasangan Sama calonnya? itu, Pidana. 1 tahun pidananya itu. Oh. Mas berarti kalau itu terbukti melanggar pelanggaran pidana otomatis pencalonannya juga dianulir ya? Atau seperti apa? Atau kan langsung Iya, kalau memang kena pidana itu ya otomatis itu ya Dianulir. ya, iya. Otomatis dianulir. Iya. Berarti ya ini warning ya. Nggak tahu ono piro sih kira-kira sing kate kontestasi nang gone Jombang iki. nah lah sesuai rasa-rasanya awake dhewe ngenane Cak. Ya, 4 ya. 4 gitu. Oke, ada 4. Heeh. Nah, calon-calon nggak tahu siapa lah yang nanti nyalon ya karena masih nek saiki nyalon iku nang tukang potong. Keramat, kerimpat gitu ya. Cak? Iya. Ya, ya, Karena ya. memang belum dibuka kan ya, Mang, untuk pendaftaran calon ya. Ya. Mungkin bulan Agustus kayaknya ya. Tanggal 27 sampai 29 Agustus pendaftaran 27 sampai 29 pendaftaran Agustus. pasangan calon. Nah, oke. Mungkin ini oke. Mas, untuk terakhir ya. Hmm. Soal ini kan salah satu penjagaan juga. Mohon dihimbau bagi mereka-mereka yang punya yang harus netral. Mohon himbauannya Mas David. Iya, jadi netralitas itu menjadi penting ya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Di situ dikatakan misalnya TNI Polri harus netral, ASN harus netral, kepala desa dan perangkat desa juga harus netral. Jadi netralitas ini juga menunjukkan nanti kualitas pilkada nanti. Oke. Ya. Jadi harapan kami baik TNI Polri, ASN maupun kepala desa dan perangkat desa ya sebaiknya netral gitu. Baik, itu tadi rasan-rasan kita bersama dengan Bawaslu Kabupaten Jombang dan istimewa sekali bersama dengan langsung dengan Ketua Bawaslu Jombang. Nah, kita akhiri, sebelum kita akhiri kayaknya ini nggak pas ini, kayaknya ada tagline Bawaslu ini. Apa nih tagline-nya Bawaslu ini? Ya, jadi Bawaslu punya tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Nah, kayaknya kita bisa bareng-bareng nih, Mas, untuk mengajak masyarakat ya. Kita ayo bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Nah, jangan lupa dulur-dulur Jombang support terus Ruang Jurnalis baik di IG, di FB, di TikTok dan subscribe juga di YouTube agar sampean dapat informasi rasan-rasan terbaru yang ada di Kabupaten Jombang. Baik, terima kasih Mas David Budianto atas kehadirannya. Mungkin nanti akan kita undang lagi untuk rasan-rasan yang lain lagi. Kita akhiri rasan-rasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.